Disusul dengan pengakuan warga yang kala itu mengatakan kalau warga tersebut melihat Sumanto menggunakan kalung. Tapi anehnya, kalung itu seperti terbuat dari salah satu kelamin. Wow. Hey you, what's up? Kasus kanibalisme. Yap, dulu pernah terjadi di Indonesia yang sempat menggemparkan seluruh masyarakat Indonesia, khususnya yang ada di Purbalingga. Gimana gak menggemparkan? Orang ini mencuri mayat dan memakannya. Wow. Sumanto yang lahir pada tanggal 3 Maret 1971. Ia adalah seseorang yang dikenal karena kasus kanibalismenya yang terjadi pada awal tahun 2003. Namanya dikenal secara luas di Indonesia karena terlibat kasus pencurian mayat dan memakannya karena masalah ekonomi. Ia mengaku telah memakan 3 orang mayat di tempat yang berbeda, yakni di Lampung dan Purbalingga. Kehidupan awal Sumanto, ia merupakan anak sulung dari 5 bersaudara, masing-masing diantaranya bernama Mulyati, Karyono, Mariyati, dan Mulyanto. Masa kecilnya termasuk berkecukupan karena ia mendapatkan warisan dari kakek dan neneknya. Sumanto menempuh pendidikan sekolah dasar di SD Negeri Pelumutan 1 dan ia dipanggil dengan sebutan Suman oleh teman-temannya. Sifatnya sebagai anak Badung sudah mulai terlihat pada saat itu. Meski begitu, ia masih tetap dapat menyelesaikan sekolah dasarnya dan berniat akan melanjutkan sekolah ke SMP Negeri 1 Kemangkon. Tapi gagal karena terhalang nilai Eptanas Murni atau NEM yang tidak mencukupi. Sumanto pada akhirnya mengulang kelas 6 SD di SD Pelumutan 2 dan ia lulus setahun berikutnya. Sumanto kemudian diterima di SMP pilihannya. Sekolah barunya itu berjarak kurang lebih 3 km dari rumahnya. Memaksa Sumanto untuk berjalan kaki pulang pergi setiap hari. Aktivitas Sumanto sepulang sekolah yaitu mencari rumput dan menggembala kambing. Kemudian pada sore harinya, Sumanto belajar ngaji di masjid dekat rumahnya. Kemudian malam harinya dihabiskan dengan menonton layar tancap dan melihat pementasan wayang. Nah, ketika masa SMP ini, Sumanto dilanda kesulitan ekonomi yang menimpa keluarganya. Masalah ini mau tidak mau, keluarga Sumanto harus menjual satu persatu perabotan rumah tangga demi kebutuhan hidupnya. Saat Sumanto duduk di bangku kelas 3 SMP, Sumanto harus putus sekolah karena beberapa alasan. Kehidupan pribadi Sumanto. Sumanto mempunyai 2 orang mantan istri. Ia bertemu istri pertama yaitu Sutrimah saat bekerja di Lampung. Pernikahan ini tergolong singkat karena faktor kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian, setahun setelah bercerai dari Sutrimah, Sumanto menjalin hubungan bersama seorang janda yang bernama Tugiem. Tugiem ini warga Lampung juga. Kebetulan bekerja di perusahaan yang sama dengan Sumanto, kala itu di perusahaan tebu. Sumanto dan Tugiem menikah pada tahun 93 dan dikaruniai seorang putri yang bernama Titis Wahyu Widianti. Kemudian setelah itu, Sumanto menjadi jarang pulang ke rumah dan hanya pulang sesekali saja. Kekerasan dalam rumah tangga pun sering terjadi dan akhirnya pernikahan ini kembali berakhir dalam perceraian. Kasus bermula pada tanggal 11 Januari 2003. Pada hari itu di toa masjid terdengar ada pengumuman orang yang meninggal. Kala itu Sumanto lagi diam di rumah, lagi berhayal untuk makan-makan enak. Karena Sumanto ini terhimpit ekonomi, jadi Sumanto ini nggak pernah buat makan enak gitu. Orang yang meninggal kala itu bernama Borinah. Para warga pun menguburkan Borinah secara layak. Ketika jasad dari Borinah ini selesai dimakamkan oleh para warga, akhirnya pada malam hari Sumanto melancarkan aksinya. Sumanto membongkar kuburan tersebut. Wow.
Jarak dari rumah Sumanto ke kuburan tersebut kurang lebih 2 km. Sumanto menggali kuburan tersebut menggunakan tangannya sendiri. Kemudian Sumanto memasukkan mayat dari Borinah ke dalam sebuah karung. Wow. Setelah itu Sumanto membawanya pulang ke rumah. Ketika sampai di rumah, Sumanto kemudian langsung memotong kemaluan korban dan memisahkannya, serta memotong bagian paha dari Borinah. Kemudian dimasak. Wow. Pagi harinya ada warga yang melewati kuburan Borinah. Warga tersebut kaget karena melihat kuburan Borinah sudah berantakan. Akhirnya warga tersebut melaporkan kepada warga yang lainnya untuk mengasih tahu kejadian yang terjadi. Sontak ketika warga berkumpul, warga di sana kaget karena mayat dari Borinah sudah menghilang. Akhirnya pada waktu itu kepolisian pun datang ke TKP. Disusul dengan pengakuan warga yang kala itu mengatakan kalau warga tersebut melihat Sumanto menggunakan kalung. Tapi anehnya kalung itu seperti terbuat dari salah satu kelamin. Wow. Disusul dengan pengakuan warga yang lainnya, warga tersebut mengatakan kalau di seputaran rumah Sumanto tercium bau busuk. Sontak, polisi pun langsung melakukan penyelidikan ke rumah Sumanto. Di sana Sumanto ditemukan dalam kondisi baik-baik saja, tanpa perlawanan. Dan Sumanto mengakui kalau ialah yang telah mengambil mayat dari Borinah. Sumanto juga mengakui pernah memakan 2 orang mayat lainnya di tempat yang berbeda ketika Sumanto masih bekerja di Lampung. Bahkan Sumanto pun di sini menawarkan seorang polisi untuk mencicipi daging hasil masakannya. Wow. Kemudian di sini polisi bertanya kepada siapa saja kamu membagikan daging tersebut. Kemudian di sini Sumanto menjawab kalau ia membagikan daging tersebut kepada ayahnya. Ayahnya di sini tidak mengetahui kalau itu daging manusia. Akibat perbuatannya, Sumanto dijatuhi hukuman pidana selama 5 tahun. Tapi karena Sumanto mengalami gangguan jiwa, kemudian Sumanto dibebaskan pada tanggal 24 Oktober tahun 2006, yang pada saat itu bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri. Jadi kalau dihitung, Sumanto dipenjara kurang lebih dari tahun 2003 sampai 2006, kurang lebih sekitar 3 tahun. Sumanto kemudian ditampung di rumah rehabilitasi Anur, Bung Kanel, Karanganyar, Purbalingga. Sesekali Sumanto ini berusaha untuk kembali pulang ke kampung halamannya. Namun para warga di sana menolak kehadiran Sumanto karena warga tersebut masih menyimpan trauma yang sangat besar akibat perbuatan yang pernah Sumanto lakukan. Akhirnya Sumanto pun ditempatkan di pesantren karena warga Purbalingga tidak mau menerima kehadiran Sumanto. Bila kalian banyak berpikir kalau Sumanto memakan mayat untuk kebutuhan ilmu hitam, tentu itu menjadi hal yang sangat keliru. Pasalnya, menurut Pak Ahmad, petugas yang berada di Yayasan HS Mustajab menyampaikan, faktor ekonomilah yang melatar belakangi kejadian tersebut. Seperti yang kita ketahui, Sumanto dulu hidup di garis kemiskinan, bahkan harus hidup di gubuk kecil di wilayahnya. Dan kondisi itulah yang melatar belakangi kejadian tersebut. Sumanto seringkali berhayal untuk makan makanan enak, bahkan daging-daging. Ketika ada pengumuman di toa masjid orang yang meninggal pun, itu menjadi pelampiasan Sumanto untuk memakan daging. Wow. Menurut Pak Ahmad sendiri, Sumanto melakukan pencurian mayat seorang diri dan menggali menggunakan tangannya. Setiap mayat yang didapatnya akan dimakan sebagian saja. Kemudian sisanya akan dibuang ke sumur atau dikubur. Apa yang dilakukan Sumanto tersebut menjadi sebuah gambaran betapa terampilnya Sumanto dalam mengolah daging. Tapi kini Sumanto telah berubah 360 derajat. Pasalnya setelah Sumanto mendekam di penjara dan ditolak kembali ke masyarakat, Sumanto akhirnya memperdalam ilmu agama di salah satu pesantren yang ada di Purbalingga. Sumanto kerap kali rajin beribadah dan mengikuti pengajian.
Dan konon katanya, Sumanto juga suka ngasih ceramah kepada para santri yang ada di pesantren. Buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan untuk subscribe ya. Melihat apa yang terjadi pada Sumanto adalah sedikit gambaran jika kondisi ekonomi adalah alat ampuh untuk mengubah hidup seseorang. Apabila kita tidak bisa menjaga diri dari hal-hal yang negatif, jadi selalulah untuk penuh rasa syukur. Karena kalau kita bersyukur, segimanapun, bagaimanapun, kita akan selalu merasa cukup. Dan selalulah untuk menanamkan sifat kerja keras, agar kita semua tidak malas-malas. Semoga kejadian ini bisa kita ambil hikmahnya, dan semoga kejadian yang dialami Sumanto tidak pernah kita alami.